Ini sangat gawat, super gawat sekali. Warga Jawa Barat terancam tidak bisa menggunakan BPJS ke rumah sakit, ya. Karena mempunyai hutang 300 miliar, ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya hutang 300 miliar ke BPJS. Ini terjadi sebelum Kang Deddy Mulyadi alias ketika jabatan dipegang oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Rujhanul Ulum. Ini membuat kaget sekali Kang Deddy Mulyadi ketika melunasi hutang-hutang ke belakang, dikagetkan dengan hutang bekas pembuatan Masjid Al-Jabar, ya, yang memakan biaya triliunan juga Masjid Al-Jabar, ya. Kemudian belum beres itu menerima laporan lagi dari BPJS bahwa Pemprov Jabar memiliki hutang 300 miliar. Yang mana Bapak Ridwan Kamil ini malah menghambur-hamburkan uangnya lewat dana hibah kesana kemari, ya, ratusan miliar untuk yayasan-yayasan, bahkan ada yang fiktif mungkin, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, agar tidak penasaran, langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Satu deui urang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ayo kamari duit tadi kamanakeun? Di aur-aur kali kok kadieu, beleg kadieu, beleg kadieu, beleg kadieu, beleg kadieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Abi menerima duit eta. Lamun isukan aya jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajulu orokna mau indungna mau kulantaran negara teu mayar, BPJS mayar. Maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun sikeun jelema pangmulyana. Rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu tak laksana. Doraka itu. Cik atuh ngerakeun pantesan BPJS teh loba anu bermasalah. Si horeng ternyata dewana loba anu teu jalujur. Astagfirullahalazim, mudah-mudahan cing menangkeun karma tah anu teu jalujur teh. Jabar, pantes atuh urang lamun ka rumah sakit hararese penanganan teh. Da warga Jabar, jadi pemerintahan arurang teh nu kamari boga hutang pemerintahan provinsi na nyampe 300 miliar bayangkeun. Nya atuh pihak rumah sakit oge meureunnan kumaha berenang geus mah urang ngobatan tapi na dihutang. Ayo Pak RK ninggalkeun hutang teh gede-gede teuing, saenggeus ninggalkeun hutang urut pembangunan Masjid Al-Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar teu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending nya utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakat teu bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah da geus teu ngajabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS na can dibayar, tanggung jawab sia. Bahaya ini, baru saja mau benahi Jawa Barat malah Kang Deddy Mulyadi langsung dihadiahi utang 300 miliar ke BPJS. Belum dijumlahkan dengan utang bekas pembangunan Masjid Al-Jabar yang besarnya segede Gunung Uhud itu ya. Aduh, kaget pisan ini ya. Ini dia videonya nih. Sakedeung deui urang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi dikenal rajin belusukan, dekat dengan rakyat, dan punya insting sosial yang tajam.
Tapi bukan berarti beliau kebal dengan kejutan ya, apalagi ketika baru tahu bahwa Pemprov Jabar ternyata punya utang diam-diam ke BPJS sebesar 300 miliar. Aduh. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan. Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil, yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat? Sungguh sangat miris. Benar-benar mencengangkan terkait dana-dana yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Yang kemarin-kemarin itu terkait dana hibah kan. Nyampe gitu, sampai melotot ngelihatnya kayak gitu kan. Terus terkait belanja media yang nyampe nominalnya itu sampai ada didau banget gitu gedenya. Tapi viral mah kagak itu berita-beritanya, kalau kata mantan gubernur sebelumnya gitu kan. Saya sudah bekerja, cuman sayang katanya beritanya nggak viral aja, jadi masyarakatnya taunya saya nggak bekerja gitu kan. Pernyataan itu ada saat di podcastnya Akbar Yunsen apa gitu, pokoknya ada aja. Entah emang kagak viral, entah emang kagak diinfoin, kagak tahu dah ya kalau masalah itu mah. Tapi dana belanja medianya mah ada gede. Nah, terus sekarang terkait tunggakan BPJS nyampe 300 miliar, coy. Gila bener, dipakai apa itu duit ya? BPJS aja nyampe nunggak. Kesehatan loh itu loh. Pantasan para elit-elit sebagian gitu kan, oknum-oknum apa pada nyerang-nyerang Bapak Deddy Mulyadi. Ternyata ini satu persatu udah mulai kebongkar, mulai kebuka. Bobrok banget ternyata di dalamnya. Ternyata. Jam 3 pagi dana hibah Pemprov ugal-ugalan. Jeung nu aneh deui gitu nya, transaksi jam 3 subuh kurang mah eta nu aneh nama. Nah ciga mereka bangsat wae ieu teh nya dilakukeunna ke zaman jabatan Ridwan Kamil jeung UU. Kumaha Pak UU? Saya itu kan lagi menegaskan untuk kita semua menaati ya peraturan perundang-undangan. Ini malah pemerintah pusatnya sendiri yang tanpa dasar, tanpa sebab tiba-tiba menganulir keputusan sebelumnya yang mendorong efisiensi, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat, mengurangi seminar, FGD, bahkan melarang rapat-rapat di hotel. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena sudah tidak ada anggaran ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Hatur nuhun. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada, gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Utang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Nah, jadi itu jelas ya, berarti benar adanya bahwa Pemprov Jabar memiliki hutang 300 miliar ke BPJS. Ini mengancam masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit. Luar biasa, pantas saja KDM banyak yang mengkritik dan banyak yang nyinyir, terutama dari kalangan elit politik. Pak Ono Surono
anggota dewan yang lainnya dari PDI, dari PKB, dan beberapa anggota dewan lainnya banyak sekali termasuk artis lawakan Denny Cagur. Kemudian lembaga KPAI, Komnas HAM, Pak Adel Setiawan dari PKS ya. Pantas saja yang mengkritik hanya orang-orang elit. Sementara masyarakat Jawa Barat mendukung penuh Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini harus segera dituntaskan ya. Mohon Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya, segera kasus ini dituntaskan. Jangan sampai masyarakat Jawa Barat ini menjadi korban. Saya miris sekali lihatnya. Ketika dana hibah jor-joran ratusan miliaran untuk yayasan-yayasan terutama di Tasikmalaya dan Garut. Padahal yang mayoritas pesantren itu adanya di Cirebon ya. Tetapi kebanyakannya di Tasik dan di Garut yang menerima ratusan miliar dana hibah, sementara Cirebon tidak. Luar biasa. Saya setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi terkait efisiensi anggaran, memberhentikan dulu dana hibah, kemudian disamaratakan dalam alokasinya, baik kepada yayasan yang punya akses ke Pemprov atau yang tidak punya akses sama sekali. Karena kasihan yang di kampung-kampung itu ya, yang nggak punya akses ke Pemprov. Kita doakan saja siapapun pemimpinnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, diberikan iman dan Islam yang kuat, kemudian jujur, amanah, patonah, tabligh ya. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah Bapak Ridwan Kamil ini harus segera diproses atau dibiarkan saja? Silakan dicantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.